alhamdulillahi rabbil alamin diartikan yang terpuji milik Allah yang menguasai seluruh alam. Jadi sikap-sikap yang terpuji, perilaku-perilaku yang terpuji itu milik Allah. Artinya di dalam orang yang terpuji sopirnya Allah. Jadi agar menjadi orang yang terpuji, maka di dalam dirinya harus ada Allahnya. Allahu Akbar di dalam hati, artinya Allah Maha Linuwih. Jadi kalau diartikan Maha Besar, ya saya tidak mengartikan itu ya. Tapi saya artikan Allahu Akbar itu Allah Maha Linuwih, itu bahasa Jawa. Nah, jadi ya silahkan artikan sendiri, cari kamus bahasa Jawa sendiri ya. Jadi yang terpuji itu milik Allah. Agar jadi orang yang terpuji, bukan jadi orang yang terkutuk, maka kita harus selalu menyebut Allah di dalam hati, agar kita disopir, agar mesin kita mesin terpuji, mesin kita tidak mesin terkutuk. Jadi mereka-mereka yang suka marah-marah, mereka yang suka berkata jorok, mereka yang suka merugikan, mereka itu adalah perbuatan yang terkutuk. Artinya sopirnya jelas bukan sopir Allah. Mesinnya jelas itu bukan mesin Allah. Siapapun mereka. Nah, gitu. Jadi siapapun mereka itu luas ya. Itu ya saya juga, ya Anda juga. Para juga, para pimpinan juga, kalau tidak terpuji, yaitu mesti mesinnya bukan Allah. Nah itu yang namanya zikir. Zikir itu menyebut atau mengucapkan dalam hati ya, menyebut ya cocoknya ya, menyebut di dalam hatinya kalimat Tuhan atau Allah. Itu sedikit keterangan tentang surat Al-Fatihah yang berbunyi alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata kita ngaji ya. Ya enggak apa-apa, ngaji ya. Yang sudah tahu ya monggo, yang belum tahu saja yang belum tahu. Namanya ngaji ya yang belum tahu ya. Jadi semua yang terpuji ini itu dia adalah milik Allah. Ya. Milik Allah. Yang ada di dalam tubuh manusia, sifat yang terpuji itu menyetir angan-angan kita, menyetir hati kita, menyetir niat kita, menyetir segala perilaku kita, menyetir pikiran kita untuk berbuat terpuji. Nah, jadi itu kalau terkutuk bagaimana? Ya tidak alhamdulillah. Nah, jadi alhamdulillah tidak hanya diucapkan karena bersyukur saja terus mengutakan alhamdulillahirabbil alamin. Ya karena itu diartikan segala puji bagi Allah. Tuhan semesta alam, mengertinya begitu ya. Ngertinya begitu ya tidak apa-apa, namanya tahunya begitu. Pak Ustadznya mengajari begitu, kiainya mengajari begitu. Nah saya beda ya. Saya ini bukan ustadz, bukan kiai, saya hanya dul kempul tukang semprul. Ya. Jadi ya jangan marah kalau saya mengartikan seperti ini. Yang terpuji itu milik Allah. Tuhan yang merajai atau yang mengatur atau yang macam-macam lah. Ya, seluruh alam. Rabbil alamin. Jadi kita ini kalau sopirnya Allah di dalam hati, tentu kita jadi orang yang terpuji. Nah kalau hatinya kosong bagaimana? Nah, hatinya kosong ya entah itu siapa di dalamnya ya. Mungkin itu hawa nafsu. Yang terkutuk, nah itu setan. Dia sopirnya setan ya. Ya enggak apa-apa. Hati-hati para penceramah, para kiai, para ustadz, para habib.
para pimpinan agama yang lain, hatimu harus selalu ada Tuhannya. Itu namanya zikir. Zikir itu ingat yang difokuskan kepada Allah. Artinya di dalam dirinya harus selalu menyebut Allah itu. Ya jadi pimpinan juga begitu. Agar jadi pimpinan yang alhamdulillahirabbil alamin, wah, yang terpuji, yang bersyahadat, makanya harus di dalam hatinya ada Tuhannya, harus ada Allahnya. Itu baru alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau tidak begitu bagaimana? Hatinya kosong, tidak ada Tuhannya. Ya sopirnya siapa saya tidak tahu. Sopir hawa nafsu mungkin ya, itu namanya setan. Artinya Anda tidak alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak hanya untuk bersyukur saja, tapi jauh begitu ya tidak apa-apa ya. Untuk mencetak kita jadi orang yang terpuji. Nah, untuk mencetak kita sebagai manusia ini jadi orang yang terpuji dan tidak terkutuk. Jadi orang yang terpuji artinya apa? Jadi orang yang bersahadat, gitu loh. Nah, gitu. Jadi kalau Allah di dalam hatimu itu artinya Allah meminjam ragamu, raga yang dipinjamkan kepadamu itu untuk jadi utusannya. Jadi Allah meminjam ragamu yang dipinjamkan oleh Allah tadi untuk jadi Rasulullah, untuk menjadi orang-orang yang terpuji. Nah, jadi Allah sendiri meminjam ragamu itu, yang dipinjamkan padamu itu, untuk diutus merahmati seluruh alam. Ya, merahmati itu menjadi orang yang berkasih sayang dengan bijaksana. Nah, itu. Nah, itu dulu dipahami itu. Ya. Harus bijaksana, harus berkasih sayang. Nah, itu. Jadi Allah sendiri yang terpuji itu akhirnya meminjam diri kita ini, meminjam raga manusia ini untuk menjadi orang yang terpuji, untuk merahmati alam ini. Maka kita kalau di dalam dirinya ada Tuhannya, ada Allahnya, jadi orang yang terpuji. Maka kita dari sini diwajibkan zikir di setiap saat. Nah, di setiap saat ya. Jadi itu baru alhamdulillahirabbil alamin. Dari terjemahan itu dan dari kita memaknai itu. Tidak hanya ketika kita mendapat kebahagiaan terus mengucap alhamdulillah. Nah, ya boleh tidak apa-apa, tapi kan urung ngerti itu artinya begitu, pengertiannya tentang alhamdulillahirabbil alamin itu. Jadi agar kita ini diutus oleh Tuhan jadi orang yang terpuji, di dalam hatinya ada Tuhannya. Nah, gitu loh. Jadi kalau kita ini mengaji harus juga mengkaji. Selain mengaji juga harus mengkaji. Itu alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kalimat itu kita kalau di dalam dirinya ada Allahnya, Allah di dalam diri inilah yang menyetir ke semuanya. Ini juga bisa disebut bahasa Jawa manunggaling kawula kalawan Gusti Allah. Nah, jadi akhirnya manunggal sifat, manunggal perilaku. Ya manunggaling kawula Gusti itu ya begitu itu dalam kalimat-kalimat bahwa kita ini menjadi Rasulullah. Jadi siapa saja yang menjadi utusan Allah, jadi orang yang terpuji,
Jadi orang yang merahmati seluruh alam, berbagi-bagi rezeki, berbagi-bagi ilmu yang baik, berbagi-bagi ilmu yang bermanfaat. Artinya kita diutus Allah, artinya kita jadi Rasulullah. Ya kita ini harus magang jadi Rasulullah. Nah gitu loh. Nah cara magangnya ya hatimu itu ada Tuhannya itu. Kalau magang hatimu tidak ada Tuhannya, yang ada hawa nafsu. Ya yang ada setan di dalam dirimu, sehingga banyak orang menjadi setan tapi dia tidak mengerti karena belum tahu setan itu siapa, setan itu apa, ya, sehingga tidak sadar, tidak tahu. Ya ini baru ngaji alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi itu sekedar baru yang angka ayat berapa itu ya, itu pikir sini ya. Banyak orang sudah tahu itu. Jadi untuk jadi orang yang terpuji itu tidak mudah. Nah, kalau di dalam dirinya ini tidak ada Tuhannya, tidak ada Allahnya, ya tidak mungkin kita jadi orang yang terpuji. Nah, tidak mungkin juga kita jadi Rasulullah. Tidak mungkin juga kita bisa jadi atau merahmati seluruh alam. Ya, karena Allah itu tidak jedundul ketak begitu, ya toh. Tuhan itu tidak petul kelihatan begitu. Kalau Tuhan kelihatan, mungkin orang menamakan beda. Di balik Tuhan jadi hantu. Nah, karena kelihatan jadi hantu. Ya toh? Yang kelihatan tuhul gitu jadi hantu. Ya, hati-hati kalau kita mau jadi orang terpuji, kita magang menjadi Rasulullah. Nah, kita magang jadi Rasulullah agar jadi orang yang terpuji tadi. Syaratnya tadi yang di depan tadi ya. Ya. Nah, gitu. Itu belum ayat lainnya ya. Itu manunggaling kawula kalawan Gusti manunggal ing dalem perilaku yang terpuji, manunggal ing dalem Rasulullah. Ya, karena Allah itu memberi makan kepada siapapun melalui utusannya, melalui manusia yang terpuji, melalui Rasulullah di sekitar Anda. Jadi Rasulullah itu hidup di sekitar Anda. Yang paling dekat adalah bapak ibumu, yang tidak membunuhmu itu, yang merawatmu dari kecil, itu Rasulullah, itu Muhammad. Artinya orang terpuji ya. Nanti protes ya tak? Nanti protes. Ini pengajian ini pendalaman di kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sudah paham toh? Perlu ditambah lagi? Ya sedikit-sedikit. Kalau hatimu itu mesinnya hanya dua, ya. Kalau tidak setan, ya ketuhanan. Artinya kamu itu di dalam dirinya adalah sifat-sifat Tuhan. Sehingga perilakumu jadi perilaku bijaksana, perilaku terpuji. Ya, ya toh? Nek perilaku itu terkutuk maka kamu setan. Siapapun itu tidak memandang itu Habib, tidak memandang itu kiai, tidak memandang itu tukang macul atau tidak memandang itu tukang ojek, pokoknya yang terpuji dia adalah Rasulullah, utusan Allah untuk alam sekitar, untuk merahmati alam sekitar.